Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Viana, NPM 20030211067. Di sini saya akan menerangkan materi tentang takhrij hadis. Secara etimologi, kata takhrij berasal dari kata khorojo yang berarti al-zuhur atau tampak dan al-buruz atau jelas. Menurut Munawir 1984-356. Takhrij juga bisa berarti al-istimbat atau mengeluarkan, al-tadrib atau meneliti, dan al-taujih atau menerangkan. Menurut Abadi 1313 halaman 192. Secara terminologi, takhrij adalah menunjukkan tempat hadis pada sumber-sumber aslinya, di mana hadis tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan sanadnya, kemudian menjelaskan derajatnya jika diperlukan. Sedangkan takhrij menurut istilah ahli hadis mempunyai pengertian menunjukkan asal-usul hadis dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadis yang disusun mukhrajnya langsung. Kegiatan takhrij seperti ini sebagaimana yang dilakukan oleh para penghimpun hadis dari kitab-kitab hadis. Misalnya Ibnu Hajar al-Asqalani yang menyusun kitab Bulugh al-Maram. Menurut Ali 2008-43. Metode takhrij suatu metode untuk menentukan kehujahan hadis serta unsur-unsurnya yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, takhrij naql. Takhrij dalam bentuk ini kegiatannya berupa penelusuran, penukilan, dan pengambilan hadis dari beberapa kitab, sehingga dapat diidentifikasi hadis-hadis tertentu yang dikehendaki lengkap dengan rawi dan sanadnya. Masing-masing menurut Dr. Andes Mahmud At-Tahan yang menyebutkan 5 teknik dalam metode takhrij naql. Di antaranya, pertama, takhrij dengan mengetahui sahabat yang meriwayatkan hadis. Yang kedua, takhrij dengan mengetahui lafaz asal matan hadis. Yang ketiga, takhrij dengan mengetahui lafaz matan hadis yang kurang dikenal. Yang keempat, takhrij dengan mengetahui tema atau pokok bahasa hadis. Yang kelima, takhrij dengan mengetahui matan dan sanad hadis. Yang kedua, takhrij tashih. Cara ini sebagai lanjutan dari cara yang pertama. Tashih dalam arti menganalisis kesahihan hadis dengan mengkaji rawi, sanad, dan matan berdasarkan kaidah. Yang ketiga, takhrij itibar. Itibar berarti mendapatkan informasi dan petunjuk dari literatur, baik kitab yang asli, kitab syarah yang memuat dalil-dalil hadis. Secara teknis, proses pembahasan yang perlu ditempuh dalam studi dan penelitian hadis sebagai berikut. Yang pertama, dilihat apakah hadis tersebut benar-benar sebagai hadis. Yang kedua, memperhatikan unsur hadis seperti sanad, matan, dan perawi. Yang ketiga, termasuk jenis hadis, apa hadis tersebut dari segi rawi, matan, dan sanadnya. Yang keempat, bagaimana kualitas hadis tersebut. Yang kelima, bila hadis itu makbul, bagaimana ta'mulnya, apakah makbul bih atau dapat diamalkan atau khair maulnih. Yang keenam, teks hadis harus dipahami ungkapannya, maka perlu diterjemahkan. Yang ketujuh, memahami asbab urut hadis. Yang kedelapan, apa isi kandungan hadis tersebut. Yang kesembilan, menganalisis problematika. Tujuan takhrij hadis. Takhrij hadis bertujuan untuk mengetahui sumber asal hadis yang ditakhrij. Tujuan lainnya adalah mengetahui ditolak atau diterimanya hadis-hadis tersebut. Hadis yang pengutipannya memperhatikan kaidah-kaidah ulumul hadis yang berlaku, sehingga hadis tersebut jelas baik asal-usul maupun kualitasnya. Faedah takhrij hadis yaitu memberikan kemudahan bagi orang yang hendak mengamalkan
setelah mengetahui bahwa hadis tersebut adalah makbul atau dapat diterima. Menguatkan keyakinan bahwa suatu hadis benar-benar berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus diikuti karena adanya bukti-bukti yang kuat tentang kebenaran hadis tersebut, baik sanad maupun matan. Sekian dari penjelasan materi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.